Tidak percaya, pernah ke Ragunan? Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja. Diberikan 2 mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya nggak laku kacamata. Diberikan hidung dengan 2 lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari 2 unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini jasad saudara. Ini yang berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita pernah lihat orang mati. Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya.
Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang nggak mati nggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum aja dia tidak mati juga. Jadi Muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdal daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau aja, iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama?
Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Tidak. Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa nggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, gua rasanya masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, masih lama, poya-poya aja dulu Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah,
nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh, mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah tidak takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato, ya masyarakat Quraisy, dedengkot Quraisy, dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gua ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut. Tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang. Tapi sekali dia datang, mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik.
ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran,